Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab Ar-Raja ya. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala benar-benar berpanjang lebar dalam bab Ar-Raja. Beliau membawakan dalil yang begitu banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sisi pendalilan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atu min as-sabyi tas'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sabyin itu tawanan wanita. Ada yang mengatakan ini dari Ghazwat Taif, perang Taif, maka banyak tawanan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun min as-sabyi tas'a. Ternyata di antara tawanan-tawanan perang tersebut ada seorang wanita yang sedang berusaha mencari anaknya. Idh wajadat sabiyan fi sabyi akhadathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu. Ketika dia mendapati seorang anak dalam di antara tawanan-tawanan perang, maka dia pun segera mengambil anak tersebut, kemudian dia pun menempelkan anak tersebut ke perutnya, fa arda'athu, kemudian dia pun menyusui anak tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya air susunya bercucuran dan dia mencari anaknya, dia belum dapat, sehingga setiap dia mendapati ada seorang anak, dia susuin untuk meringankan sakit yang dia rasakan karena susunya yang berlimpah ya. Kemudian dapat anak lagi, dia susuin lagi, tentunya dengan kasih sayang terhadap anak tersebut sampai dia mendapati anaknya sendiri ya. Maka dia pun memeluk anaknya, kemudian dia pun menempelkan di perutnya, lalu dia menyusui anak tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bersabda, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian memandang wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Qulna la wallah, kami berkata tentu tidak demi Allah ya Rasulullah. Faqala lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih rahmat, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang fenomena atau kondisi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh para sahabat. Ada seorang wanita sibuk di tengah-tengah tawanan peperangan, ada seorang wanita sibuk mencari anaknya. Setiap dia mendapati ada anak, dia susuin anak tersebut sampai dia mendapati anaknya sendiri ya. Dan ketika melihat fenomena ini, maka dijadikan kesempatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beri wejangan kepada para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, menurut kalian wanita seperti ini akan lemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah ya. Ini adalah rahmat yang paling besar yang ada di dunia. Itu rahmat seorang ibu kepada anaknya, melebihi semua rahmat yang ada. Kita tahu kasih sayang terjalin di antara manusia banyak. Kasih sayang ayah kepada anak, kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang anak kepada orang tua, kasih sayang kakak terhadap adik ya, dan seterusnya, banyak sekali kasih sayang. Tapi kasih sayang yang terbesar yang mungkin tergambarkan di dunia ini adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ya. Inilah kasih sayang terbesar, apalagi dalam kondisi wanita ini ya, di mana dia baru kehilangan anaknya. Dia baru kehilangan anaknya dan terus mencari anaknya, tas'a, yaitu dia berusaha ke sana kemari mencari anaknya. Ketika dia mendapati anaknya, kemudian dia memeluknya. Dan ini kasih sayang terbesar lagi. Kasih sayang seorang ibu yang baru kehilangan anaknya, kemudian dia temukan, kemudian dia peluk anak tersebut untuk dia susui. Maka tidak ada kasih sayang lebih besar daripada kasih sayang yang dilihat oleh Nabi dan para sahabat ketika itu. Ini kasih sayang yang luar biasa. Saya juga pernah dapat kisah tentang meskipun mereka berdua harus tenggelam, tapi dia susui anaknya, kemudian sama-sama tenggelam ya. Jadi kasih sayang terbesar adalah seorang ibu kepada anaknya. Oleh karenanya anaknya ke api, kata para sahabat tentu tidak ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW jelaskan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Dan ini bukan omong kosong dari Nabi SAW, tapi ini benar kenyataan ya.
banyak sisi yang mungkin kita lihat bagaimana Allah lebih sayang daripada kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kenapa seorang ibu sangat sayang kepada anaknya? Di antaranya karena anak ini adalah darah dagingnya. Anak ini pernah tinggal dalam rahimnya selama 9 bulan, pernah menyusui dari dirinya dan pernah makan dari gizi dalam perutnya, ya. Kemudian dia yang melahirkan, dia yang kemudian menggendongnya, merawatnya. Maka tergambar bagaimana seorang ibu sangat sayang kepada anaknya lebih daripada ayah. Ayah tidak merasakan ini semua. Biasanya ibu lebih sayang kepada anak, lebih tegar dan sabar menghadapi anak, ya, karena anak itu lebih dia sayangi daripada bapak sang anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengkreat, yang membuat anak ini, ya, yang membuat anak ini, yang menciptakan, yang meniupkan ruh, yang menentukan bentuknya, kemudian menumbuhkan anaknya dalam perut sang ibu. Tentunya sang kreator lebih perhatian terhadap hasil kreatnya, ya. Sang kreator lebih perhatian daripada hasil kreatnya. Seperti kita memiliki sesuatu, kita membuat sesuatu, kita sangat sayang dengan hasil apa yang kita perbuat tersebut, ya. Maka ini sederhana. Allah yang bikin kita, Allah yang menentukan bentuk kita, Allah yang meniupkan ruh kita, Allah yang perhatian, yang menentukan ajal, yang menentukan semuanya. Maka secara logika sangat mungkin Allah lebih sayang kepada hamba makhluk ciptaannya daripada ibu kepada anaknya, yang memang benar anak itu pernah dalam perut ibunya, tetapi yang mengkreat, yang membuat anak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membuka cakrawala bagi kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Dari sisi yang lain, meskipun sayang seorang ibu kepada anak sangat besar, tapi terkadang seorang ibu terkadang mungkin marah, kemudian tidak mengakui ini adalah anak saya, dan itu terjadi. Seorang ibu sangat marah, dia bukan anak saya, dia bukan anak saya. Terkadang terungkap dari seorang ibu, dia bukan anak saya, ya. Bahkan kita kalau di rumah saja kita marah, kita bilang sama istri kita, ambil anakmu, padahal ini anak kita berdua. Kita ambil anakmu, itu anakmu, ambil tuh. Menunjukkan kadang-kadang kita jengkel, kemudian kita ada seperti lafal-lafal yang menunjukkan berlepas diri, bahwa seakan-akan itu bukan anak kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tetap menyatakan hambanya yang bergelimang dalam lumuran dosa, tetap Allah katakan hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sampaikanlah, katakanlah kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan, yang bergelimang dalam dosa-dosa, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah masih memanggil hamba-hambanya yang bergelimang dengan maksiat dengan hamba-hambaku, dengan hamba-hambaku, ya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya, terkadang ada masalah anak terhadap ibu. Ibu sulit sekali memaafkan. Ibu sulit sekali memaafkan. Anak yang sudah minta maaf, sudah memberi hadiah. Namanya ibu seorang manusia, terkadang dia sulit untuk memaafkan. Terkadang seorang ibu dendam kepada anaknya. Anaknya sudah berusaha minta maaf, tapi ibunya tidak memaafkan. Tapi kalau seorang bersalah, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia kembali kepada Allah, dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun, maka Allah langsung ampuni dia, karena hukum asal Allah menerima taubat. Awalam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba-hambanya. Dan demikianlah ketika kita dalam bersendirian, kita bisa bermunajat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah yang perhatian sama kita. Ketika semua orang tidak perhatian sama kita, kita bisa berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan doa kita, dan kita sering merasakan hal tersebut. Dalam kondisi apapun Allah selalu perhatian kepada hambanya. Baik. Sabda Nabi juga, Allahu arhamu bi ibadihi, Allah lebih kasih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Memberi faedah kepada kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah, untuk senantiasa bergantung kepada, karena kita mau bersandar kepada siapa? Kita mau bersandar kepada zat yang paling sayang sama kita.
Kalau kita di antara 5 orang ada kawan, kalau kita ada masalah, kita kemana? Kita ke kawan yang perhatian sama kita. Kita ke kawan yang sayang sama kita. Maka kita pun datang ke dia, minta tolong. Karena dia yang lebih perhatian daripada yang lainnya. Nah, ketika kita tahu, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Jika kita tahu Allah adalah zat yang paling sayang kepada hambanya, maka seharusnya yang paling tempat kita bergantung adalah siapa? Allah. Ada masalah segera sampaikan kepada Allah. Ada masalah segera sujud, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, tempat kita bergantung pertama adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang lebih perhatian sama kita. Dia yang lebih sayang kepada kita. Dia yang lebih tahu mana solusi yang terbaik bagi kita. Dia akan mengarahkan jalan yang terbaik bagi kita. Dia akan memilihkan yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena dia sangat sayang kepada kita. Ya. Sangat sayang kepada kita. Oleh karenanya hadis ini mengisyaratkan agar kita kalau ada masalah apapun segera tunduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang bersandar kepada zat yang sangat sayang kepada kita. Dan ingatlah, Tuhan Allah mengurus kita person demi person, bukan mengurus kita secara global, ya. Bukan mengurus kita secara global. Allah mengurus kita satu demi satu, person demi person. Allah tahu apa yang terjadi yang kita lakukan seorang demi seorang. Jangankan kita, daun saja Allah tahu, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur di dunia ini, dimanapun daun tersebut, di belantara hutan mana jatuh, kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Sementara daun tersebut tidak akan dibangkitkan atau dihisap, tidak ada pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh daun tersebut, tapi Allah pun tahu tentang apa yang terjadi pada daun tersebut. Kenapa? Karena daun tersebut ciptaan Allah, ya. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Nah, bagaimana lagi dengan kita, ya? Ya, apalagi dengan kita yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Kata Allah, ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa tentang apa yang dia lakukan? Setiap qa'iman ala, faman huwa qa'imun ala kulli nafsin. Allah mengatakan Allah mengurusi setiap jiwa. Setiap jiwa. Tidak ada yang mampu seperti itu. Kita aja kalau bicara tentang misalnya penguasa, dia tidak bisa mengurusi rakyatnya secara detail. Dia pasti butuh wakil-wakilnya untuk mengurusi, kemudian beri laporan kepada dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita secara detail. Jadi jangan kita merasa kita tidak diperhatikan. Saya ini siapa sih? Kamu manusia, kamu ciptaan Tuhan. Kamu ciptaan Tuhan yang telah menciptakan kamu. Kamu pasti diperhatikan. Gak mungkin kamu gak diperhatikan. Apa yang kau lakukan pasti diperhatikan. Apa yang kau bisik-bisikan, apa yang kau munajatkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tahu dia diperhatikan oleh Allah secara detail, dan itu terbukti. Antum coba ada masalah, antum salat malam, antum angkat tangan menangis, tahu-tahu masalah selesai. Berarti ada yang perhatikan enggak? Ada. Ada Tuhan yang dengar, ada yang Tuhan dengar munajat antum, ada Tuhan yang mengabulkan. Nah, berarti antum kan diperhatikan. Antum diperhatikan. Kita kalau cari muka sama penguasa, pejabat belum tentu diperhatikan. Sudah pakai perantara, pakai link-link, ternyata linknya error semua. Tidak bisa sampai ke penguasa, ya. Tapi kalau Allah sudah cukup berwudu, bangun malam, tangan, selesai. Saya ingat ada kawan saya, orang awam, dulu kawan di Papua. Dia cerita sama saya heran sama teman saya sampai ambil liburan, kemudian dia libur cuti, kemudian harus pergi ke ziarah ke wali ini. Saya tanya, kenapa kamu begitu? Ya, saya mau berdoa lewat wali-wali tersebut. Teman saya yang awam, dia bilang, kan apa susahnya? Kamu tinggal bangun malam terus angkat tangan. Ya sudah selesai, ngapain harus pergi susah-susah, kemudian jauh-jauh safar-safar ke sana kemari. Kamu tinggal angkat tangan, Allah Maha mendengar. Kalau orang bilang, mana kamu tuh siapa mau didengar sama Tuhan? Lihat kalau ada penguasa, kamu siapa mau didengar? Enggak mau didengar. Itu kalau penguasa. Kalau pejabat di dunia seperti itu, karena dia tidak punya akses langsung, connecting langsung dengan rakyatnya. Tapi kalau Allah ngurusin kamu person demi person, Allah ngurusin kamu satu person dengan person. Maka ini kias yang tidak benar, mengkiaskan Allah dengan penguasa. Kalau penguasa harus lewat wasitah perantara-perantara, Allah enggak perlu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran,
apa namanya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, sungguhnya aku itu dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku itu mengabulkan doa orang yang memohon kepada aku. Ya, bahkan di situ dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan fakul, maka katakanlah, tidak ada fakul. Ya, dalam ayat yang lain kalau ada pertanyaan, ya, ada selalu kata fakul, maka katakanlah wahai Muhammad. Seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perjudian dan tentang khamr. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Jadi ada selalu katakanlah itu jawablah. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Qul, katakanlah. Ya. Yas'alunaka dalam ayat banyak. Mereka bertanya kepada engkau, selalu Allah berkata, katakanlah wahai Muhammad. Tapi ketika tentang doa, tidak ada katakanlah, itu enggak ada. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah tidak mengatakan faqul inni qarib. Jika mereka bertanya kepada hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, Allah tidak mengatakan katakanlah wahai Muhammad, aku ini dekat. Kalimat katakanlah ini tidak ada dalam ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika mereka hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, Allah langsung jawab. Sungguhnya aku itu apa? Maha dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang mohon kepadaku. Maka yakinlah Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan kita hendaknya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sang kreator yang telah menciptakan kita, tentu dia perhatian. Kalau daun saja dia perhatikan, dia tahu, apalagi hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, yang sujud kepadanya, yang berzikir kepadanya. Maka seorang husnuzon dan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya sendiri. Taib, hadis berikutnya, hadis 419, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah mencatat dalam kitabnya, ya, mungkin di Lauhil Mahfuz, fahuwa indahu fawqal arsy, dan kitab tersebut berada di sisinya di atas arsy. Kitab tersebut berada di sisinya, di sisi Allah, di mana? Di atas arsy. Inna rahmati taglibu ghadabi, sungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendominasi atau mengalahkan kemarahanku. Wa fi riwayatin ghalabat ghadabi, sungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, sabaqat ghadabi, sungguhnya kasih sayangku mendahului kemarahanku. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Hadis ini juga dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika Allah menciptakan makhluk, ya, maka Allah menulis di Lauhil Mahfuz atau di sebuah catatan, yang catatan tersebut berada di sisi Allah di atas arsy. Ini iman bahwasanya Allah berada di atas arsy, ya. Kita beriman, namun kita tidak tahu bagaimananya, sebagaimana ketika seorang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala dengan berkata, ya Aba Abdullah ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, sungguhnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa, yang Maha Penyayang beristiwa di atas arsy. Kemudian dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana cara beristiwa Allah? Maka Imam Malik pun terdiam, bercucuran keringat, dia baru kaget ada pertanyaan seperti ini. Maka kemudian dia pun marah dan dia berkata, al-istiwa'u ma'lum, di atas kita paham maknanya. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya kita tidak tahu, ya. Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah dan kita tidak tahu juga bagaimana arsy. Bagaimana kita bisa tahu bagaimananya kalau zat saja kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, ya, beriman kepada Allah beristiwa di atas arsy itu wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah
bid'ah. Kemudian dia mengatakan akhriju hadzal mubtadi', keluarkan ahlul bid'ah ini dari majelisku ya. Jadi kita beriman Allah di atas arsy, dan catatan itu juga dicatat di sisi Allah di atas arsy. Isi catatan tersebut, inna rahmati taglibu ghadabi, sungguhnya kasih sayangku mendominasi kemarahanku. Apa maksudnya dalam riwayat sabaqat ghadabi, sungguhnya kasih sayangku mendahului kemarahanku. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Sifat rahmat ini ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah ya. Secara zat Allah Maha Ar-Rahman, dia maha pengasih. Tetapi secara terkaitan dengan makhluk, ada yang Allah rahmati dan ada yang tidak Allah rahmati. Allah merahmati dengan sebagian makhluk, terkadang Allah marah kepada sebagian makhluk. Dikatakan rahmat Allah mendahului kemarahan Allah, dari sisi diantaranya dijelaskan oleh para ulama, karena Allah mendahului merahmati makhluk sehingga menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, memberi rezeki kepada mereka, memberikan keperluan mereka tanpa ada sebab yang mereka lakukan. Tanpa ada yang sebab yang mereka lakukan, Allah menciptakan apa? Mereka dengan menyediakan alam semesta dan yang lainnya. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, semua ini urusan agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk kita. Ada matahari, ada rembulan, ada planet-planet, ada alam semesta, ada bumi dan seisinya, ada laut dan seisinya. Ini buat siapa sih? Buat manusia, buat kita. Jadi tidak ada sebab yang mereka lakukan, tapi Allah rahmati mereka. Berbeda dengan Allah murka. Tidaklah Allah murka kecuali ada sebab yang dilakukan oleh makhluk membuat Allah murka. Seperti dia bermaksiat misalnya ya. Seperti dia bermaksiat atau yang lainnya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwasanya rahmat Allah lebih dahulu daripada apa? Kemurkaan. Karena Allah merahmati makhluk tanpa sebab, tahu-tahu Allah merahmatinya, kemudian makhluk dimurkai karena ada sebab yang mereka lakukan. Apalagi jika makhluk tersebut melakukan sebab kasih sayang, maka rahmat Allah bertambah lagi. Artinya makhluk tersebut tanpa melakukan sebab untuk disayangi, Allah pun sudah menyayanginya. Faham? Karena menciptakan mereka dari tidak ada menjadi dan seterusnya. Adapun makhluk, kapan dia melakukan kesalahan, baru kemudian Allah murka kepadanya. Rahmat ini pula yang Allah berikan kepada makhluk tanpa sebab, disebut oleh para ulama ketika hari kiamat kelak, sebagian ahli tauhid kemudian masuk dalam neraka Jahannam. Kemudian para malaikat memberi syafaat, para nabi beri syafaat, orang mukminin memberi syafaat, sampai semua sudah memberi syafaat, ternyata masih ada sisa penghuni neraka. Maka Nabi SAW berkata, syafaatil malaikah, para malaikat memberi syafaat untuk mengeluarkan mereka dari neraka Jahannam. Wa syafaatil anbiya, para nabi juga memberi syafaat untuk mengeluarkan mereka dari neraka Jahannam. Kemudian al-mu'minun, kaum mukmin juga memberi syafaat untuk mengeluarkan dari neraka Jahannam. Baqiyat rahmatur rabbil alamin, tinggal sisa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat murni, benar-benar sudah selesai sebab semua tidak ada lagi, maka Allah keluarkan mereka dari neraka Jahannam karena murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Demikian juga disebutkan di antara bukti bahwasanya rahmat Allah mendahului dan mendominasi, seperti dalam perhitungan, seperti kita pernah sampaikan, dalam perhitungan dosa dan pahala. Jika seorang melakukan satu kebaikan, maka dicatat pahala minimal 10 kali atau sampai 700 kali. Allah atau sampai ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat ganda. Adapun jika seorang melakukan maksiat, tetap dicatat cuma apa? Cuma sekali. Dicatat cuma sekali. Dicatat cuma sekali. Maka ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena cara perhitungan pahala dicatat 10 sampai berlipat-lipat, sementara maksiat kalau melakukan maksiat cuma sekali. Di antara bukti bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah, jika seorang melakukan maksiat ya puluhan tahun dengan bergeling maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah tinggal terima, tidak ada susahnya. Allah tinggal terima, terima begitu saja, selesai. Bertobat tulus, selesai, semua terlupakan. Bukan cuma jadi nol, ya, bukan cuma jadi nol, bahkan dijanjikan masuk surga. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah sampai di situ titik, enggak, masih koma?
Allah lanjutkan, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan Allah masukkan kalian ke dalam surga. Jadi kalau ada orang bergelimang maksiat, kemudian dia bertobat, bukan cuma diampuni dosanya dari nol, bahkan dia dimasukkan dapat bonus masuk surga. Lihatlah kisah pembunuh 100 nyawa ya. Yang kemudian bertobat ya, setelah membunuh 100 nyawa, dia belum sholat, dia baru berjalan mau hijrah menuju kampung yang lain, tahu-tahu dia meninggal di tengah perjalanan. Allah ampuni dia dan ruhnya kemudian diambil oleh malaikat rahmat, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah mendominasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini rahmat Allah mendominasi kemurkaan Allah, kita hanya bisa menafsirkan sesuai dengan dalil yang datang. Tidak boleh berlebihan lebih daripada itu ya. Tidak boleh berlebihan daripada itu, karena ketika seorang menafsirkan berlebihan nanti dia akan terjerumus dalam pemikiran yang menyimpang tentang fana unar dan yang saya tidak ingin sampaikan. Cuma kita memahami hadis ini berdasarkan dalil yang datang, bahwasanya banyak bukti-bukti menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah meliputi mendominasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuka pintu raja, babur raja, agar kita benar-benar berharap kepada Allah. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Begitu mudah Allah memaafkan, begitu mudah Allah mengampuni hamba-hambanya ya. Jangan sampai seorang berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, ya, Imam Nawawi membawakan banyak hadis agar membuka orang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah wa anhu, dari Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat, yaitu rahmat makhluk. Rahmat ada dua. Ada rahmat yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ada rahmat yang Allah ciptakan. Allah ciptakan buat makhluknya. Allah berikan kepada makhluknya sehingga makhluknya saling kasih sayang di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat 100 bagian. Fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in. Kemudian Allah pegang tahan 99 di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Adapun yang Allah turunkan di bumi cuma satu bagian dari 100, cuma satu diturunkan, sisanya 99. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq. Gara-gara satu bagian yang Allah turunkan dari 100 bagian, Allah turunkan 1% Allah turunkan, maka makhluk pun saling menyayangi di antara mereka. Hatta tarfa'a ad-dabatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sampai ada hewan yang sampai ngangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya ya. Kenapa? Karena rahmat tersebut, dia terpengaruh dengan rahmat yang Allah turunkan satu tersebut. Menunjukkan rahmat ini yang Allah turunkan satu di muka bumi ini, Allah bagi-bagi ke seluruh makhluk, bukan cuma manusia, bahkan kepada hewan-hewan. Sampai ada hewan ketika berjalan tidak teratur, tapi ketika di bawahnya ada anaknya, dia tidak menginjak anaknya, karena dia sayang sama anaknya ya. Bahkan hewan-hewan yang buas pun sayang kepada anaknya ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Itu rahmat yang Allah ciptakan. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah turunkan satu rahmat saja. Allah bagi di antara para jin, di antara manusia, di antara hewan-hewan ya. Di antara hewan-hewan kecil ya. Semua burung-burung ya. Hewan-hewan ternak Allah turunkan semua. Satu itu dibagi-bagi kepada hewan-hewan. Fabiha yata'atafun, dengan rahmat satu itu mereka saling menyayangi, saling lembut di antara mereka. Wa biha yatarahamun, dengan kasih sayang tersebut mereka saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, gara-gara satu rahmat tersebut hewan yang buas pun sayang kepada anaknya. Wa akharallahu ta'ala 99 rahmatan, dan Allah sisakan 99 rahmat, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang dengan rahmat tersebut Allah menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahu Muslimun aidan min riwayat Salman Al-Farisi. Kali ini semua tadi hadis Abu Hurairah.
Ternyata kata Al-Imam Nawawi, Al-Imam Muslim juga dalam sahihnya meriwayatkan dari riwayat sahabat Salman Al-Farisi. Ini hadis yang lain. Kalau tadi hadis Abu Hurairah, sekarang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin faminha rahmatun yatarhamu bihal khalqu bainahum." Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, satu di antaranya 1% makhluk saling mencintai, saling menyayangi di antara mereka. Wa tis'una liyaumil qiyamah, dan 99 sisanya untuk hari kiamat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Inna Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahmah. Jelas. Allah menciptakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat. Ini jelas, rahmat ini bukan rahmat sifat Allah, tapi rahmat apa? Ciptaan. Nasnya jelas. Khalaqa mi'ata rahmah. Ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga ciptakan 100 apa? Rahmat. Kullu rahmatin tibaku ma baina sama'i wal ilal ardi. Satu rahmat saja sudah meliputi antara langit sampai bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Maka Allah jadikan dari 100 itu satu diturunkan di bumi. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan satu rahmat itu maka seorang ibu sayang kepada anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din. Hewan-hewan buas, burung-burung saling sayang di antara mereka. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhir rahmah. Kalau tiba hari kiamat maka Allah sempurnakan dengan 99 lagi rahmat yang lain. Ini hadis-hadis tentang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu rahmat saja kita, Rasulullah jelaskan betapa luar biasa seorang ibu sayang kepada anaknya, bahkan binatang buas sama anaknya ya. Yang sangar kepada yang lain tapi sama anaknya sayang ya. Itu baru seorang kakak sayang sama adiknya, seorang anak sayang kepada orang tuanya, sayang sama kawan, perhatian sama tetangga, sama orang miskin. Ini cuma satu rahmat. Itu saja sudah luar biasa dampaknya dan asarnya. Bagaimana lagi dengan 99 yang tersisa? Maka ini membuka harapan yang luas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Semoga Allah merahmati kita semua ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Taib, kita lanjutkan, masih ada waktu. Hadis berikutnya, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa taala ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia meriwayatkan dari Rabb-nya, ini disebut dengan hadis qudsi. Semua hadis yang disebutkan rawa an rabbih atau yahki an rabbih di mana Nabi meriwayatkan dari Allah, maka disebut dengan hadis apa? Qudsi. Dia bukan Al-Qur'an, dia bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an maka dari Jibril kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yuta'abbadu bitilawati Al-Qur'an, membacanya, lafalnya dibaca ada pahala ya. Kemudian Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Adapun hadis qudsi maka bisa diriwayatkan dengan makna dan dia tidak mengambil hukum Al-Qur'an, karena Al-Qur'an seorang bisa mendapat pahala dengan qiraah, dengan tilawah. Hadis qudsi sebagaimana hadis-hadis yang lainnya ya, mendapat pahala bukan sisi tilawahnya, tapi mungkin karena memahaminya, maknanya. Tapi Al-Qur'an itu paham enggak paham kita baca dapat apa? Dapat pahala ya. Baik, apa Allah berkata dalam hadis qudsi ini? Aznaba abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa. Faqala Allahumma ighfir li dzambi, kemudian dia berkata, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata mengomentari perkataan sang hamba atau permohonan sang hamba untuk diampuni. Allah berkata, aznaba abdi dzamban, sungguhnya hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, maka dia tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzam, dan dia tahu juga dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa. Tsumma ada fa'aznaba, kemudian dia pun mengulangi dosanya. Dalam riwayat ghafartu lahu, aku ampuni dia ya. Kemudian dia mengulangi lagi. Fa'aznaba, dia pun melakukan dosa lagi. Faqala, kemudian dia minta ampun lagi. Ai Rabbi ighfirli, ya Rabbku ampunilah aku dzambi, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengomentari lagi permohonannya. Aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzam. Hambaku melakukan dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa,
dan menyiksa karena dosa. Qad ghafartu li abdi, maka aku telah ampuni hambaku tersebut, falyaf'al ma syaa, maka silakan hambaku melakukan apa yang dia inginkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah dalam hadis qudsi tersebut, falyaf'al ma syaa, kata Imam Nawawi, firman Allah dalam hadis qudsi tersebut, silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki, ai madama yaf'alu hakadha yudhnibu wa yatubu aghfiru lahu, selama dia kondisinya selalu demikian, berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, meskipun 1000 kali, meskipun 2000 kali, selama dia berdosa dan minta ampun, maka aku akan mengampuninya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha, karena taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Ini hadis benar-benar hadis yang memberi harapan bagi para pendosa, bahwasanya para pendosa jangan pernah putus asa dan jangan pernah mendengar syaitan yang mengatakan bertobat nanti saja, bertobat nanti saja. Karena syaitan mengatakan percuma kau tobat, nanti kau ulangi lagi. Seorang bertobat, di antara syarat tobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan syarat tobat tidak akan mengulangi, enggak. Tidak pernah ada syarat tobat tidak akan mengulangi. Tapi syarat tobat bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau seorang sudah bertobat, ternyata dia mengulangi lagi. Ketika dia bertobat, dia sudah bertekad akan meninggalkan. Ternyata hawa nafsu menguasainya. Ternyata emosi mendominasinya. Syaitan menaklukkannya. Dia tertawan dengan syahwatnya. Kemudian terjerumus lagi, dia bertobat lagi. Maka ketika dia berdosa, ini dosa yang baru, dosa yang baru. Dan jangan pernah mendengar bisikan syaitan percuma, percuma, percuma. Karena ketika dia tidak bertobat, maka dosanya akan bertumpuk dan khawatir dia meninggal sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hadis ini Allah mengatakan, dia lakukan taubat, saya ampuni. Lakukan lagi, minta ampun, saya ampuni lagi. Lakukan lagi, minta ampun, saya ampuni lagi. Kata Allah, silakan dia lakukan apa yang dia kehendaki. Selama seperti itu, maka aku akan tetap mengampuninya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala maha rahmat kepada hambanya. Kalau kita sama orang tua kita ulangi gitu, kira-kira diampuni? Besok kurang ajar, minta maaf mak, ya. Besok lagi kurang ajar, yang ke-20 kali memang kamu bukan anak saya. Kalau manusia seperti itu, bahkan orang tua mungkin bisa marah, ya. Kalau berulang-ulang 100 kali anaknya kurang ajar, ya ini kurang ajar, ini main-main. Tapi Allah sebenarnya tidak begitu. Yang penting kita memenuhi persyaratan taubat. Apa syarat taubat? Al-iqla' anidz-dzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua apa? An-nadam, menyesali. Yang ketiga al-azmu ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Kapan terpenuhi 3 syarat ini, maka diampuni. Jangan salah paham, jangan bilang hadis ini ya udah maksiat terus, enggak. Hadis ini bukan menyuruh kita untuk apa? Nyaman bermaksiat. Tenang, Allah Maha Pengampun, tenang aja Allah. Enggak. Karena ada penyesalan. Syarat tobat harus apa? Menyesal, ya. Harus menyesal. Karena bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi namanya manusia, terkadang dia terkena syubhat. Allah Maha Pengampun. Ya sudah sekali ini, nanti sudah. Ternyata bulan depan ini yang terakhir. Terus. Makanya disebutkan oleh, kalau tidak salah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang iblis digoda, iblis menggoda. Adam digoda alaihissalam. Adam alaihissalam belum pernah digoda. Seumur hidup beliau sejak diciptakan baru pertama digoda. Yang goda siapa? Iblis. Kalau kita mungkin yang goda kerocok-kerocoknya. Ini Adam baru pertama digoda, yang goda siapa? Iblis. Azan kah? Azan ya? Belum. Taib. Allah sebutkan iblis. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seorang terkadang terjerumus dalam dosa karena bersandar kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah ketika menyebutkan Adam digoda oleh iblis, ya. Sampai Allah berkata wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam, sungguhnya aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu. Wa qasamahuma inni lakuma, sampai iblis menggunakan penekanan. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada mereka berdua, Adam dan Hawa, ini sungguhnya aku itu benar-benar. Jadi sungguh benar-benar aku bersumpah, sungguh-sungguh benar-benar, semua gombal dari apa? Iblis menggoda. Tapi Adam ketika itu husnudzon, dia tahu ini pelanggaran, bisa jadi terbetik dalam hatinya tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akhirnya melakukan apa yang dia lakukan. Maka godaan itulah yang terkadang juga datang kepada kita atau sebagian kita ketika melakukan, kita berani karena Allah Maha Penyayang sehingga kita melakukan maksiat. Hadis ini tidak menganjurkan kita untuk bermaksiat, ya. Karena kita tahu bahwasanya yang terbaik adalah tidak bermaksiat. Terlalu banyak ayat menyuruh kita, melarang kita untuk bermaksiat. Dan kita tahu ahli tauhid, para sahabat, semakin kuat tauhid mereka, mereka jauh dari maksiat. Mereka jauh dari maksiat. Tapi hadis ini kita sampaikan kepada orang yang lagi berkelimang dengan maksiat. Hati-hati, jangan putus asa. Tapi kau berusaha meninggalkan, tapi jangan putus asa. Jangan kita santai, ya, oh tenang aja, Allah Maha 1000 kali pun apa. Benar, memang Allah Maha Pengampun, tapi jangan bersandar kepada satu hadis, lupa kepada hadis-hadis yang lainnya. Ya,
Bagi orang yang terjerumus dalam maksiat, ya, maka jangan putus asa, terus bertobat. Kau belum bisa meninggalkan, terus apa? Bertobat. Tapi terus bertekad, menangis, minta kepada Allah untuk meninggalkan maksiat. Suatu saat kau akan bisa meninggalkannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang besar yang kau lakukan, ya, tidak menghalangi Allah untuk mengampunimu. Allah telah mensifati dirinya dengan Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Allah telah mensifati dirinya dengan Ghafirudz Dzambi yang mengampuni dosa-dosa. Allah yang telah mensifati dirinya dengan Al-Ghafur sama Al-Ghaffar, ya. Al-Ghafur yaitu meskipun dosa sebesar apapun Allah akan mengampuni. Al-Ghaffar yaitu meskipun dosa sebanyak apapun Allah akan mengampuni, ya. Allah mensifati dirinya Al-Afu yang Maha Pengampun. Maka ketika timbul putus asa, hadirkan dalam diri kita nama-nama Allah tersebut. Sebagaimana perkataan Abu Nuwas, ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Rabbku, meskipun dosa-dosaku sungguh sangat banyak, sungguh aku tahu bahwasanya ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosaku. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Kalau yang bisa berharap kepada engkau cuma orang yang bertakwa, terus pendosa mau berharap kepada siapa? Terus pendosa mau berlindung kepada siapa? Mali ilaika wasilatun ila raja wa jamilu afwika thumma anni muslimu. Tidak ada yang bisa aku andalkan kepada engkau kecuali harapan. Aku punya andalan untuk bertemu dengan engkau. Itu apa? Ar-raja, harapan. Ya. Wa jamilu afwika, dan indahnya ampunanmu, kemudian aku berserah diri kepada engkau. Oleh karenanya kita tahu dari antar sebagian saudara-saudara kita ada yang terjebak dalam maksiat dan dia belum bisa meninggalkannya. Maka dia berjuang, berjihad untuk bisa meninggalkan maksiat tersebut. Tetap takut kepada Allah, harus ada khauf, ya. Jangan roja kemudian menggampangkan maksiat. Di antara menjadikan dosa itu besar ketika kita meremehkan maksiat. Semakin kita meremehkan, semakin besar, ini kaidah. Semakin kita meremehkan dosa, semakin besar dosanya. Semakin kita meremehkan maksiat, semakin besar dosanya, ya. Tapi kita melihat maksiat tersebut dahsyat. Allah berfirman kepada nabinya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah ya Muhammad, aku takut kepada Allah di hari yang dahsyat kalau aku bermaksiat kepadanya. Kita lihat perkataan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami benar-benar merugi. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Allah, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau kau tidak mengampuniku dan merahmatiku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai salah paham dengan hadis ini. Jangan menyangka hadis ini memotivasi kita untuk santai dalam bermaksiat. Tidak, tetap peraturan berlaku. Taubat ada aturannya. Meninggalkan, menyesal, bertekad untuk apa? Tidak mengulangi, berusaha. Kalau terjerumus, bertobat lagi. Kalau terjerumus, bertobat lagi. Tetap dengan berusaha melepaskan diri dari jeratan syahwat, dari tawanan syahwat, dari tawanan syaitan, sampai kita bertarung, sampai kita bisa lepas dari jeratan tersebut. Dan Allah senantiasa tetap menanti untuk mengampuni dosa-dosa selama kita bertobat kepadanya, karena dialah Arhamur Rahimin. Baik, demikian saja. InsyaAllah kita lanjutkan pada Selasa pekan depan, masih dalam babur roja, karena masih banyak hadis-hadis yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ustaz, apakah boleh menonton acara YouTube yang bahas